Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Muhammad Lutfi Hamzah. Pada video kali ini kita akan membahas terkait manajemen kualitas dari suatu proyek. Oke, jadi kualitas suatu proyek ini merupakan salah satu knowledge yang harus kita pahami dalam project manajemen, khususnya di bidang software engineering atau information system ataupun teknologi informasi. Karena jaminan suatu proyek ini bertujuan untuk memberikan jaminan tentang kebijakan kualitas, tujuan, dan tanggung jawab dari pelaksanaan proyek agar proyek itu sesuai dengan kebutuhan yang telah kita sepakati di awal. Jadi kualitas di sini maksudnya adalah ini berkaitan dengan mutu dari proyek yang kita kerjakan itu yang harus sesuai dengan standar. Itu sudah ada biasanya standar yang mengaturnya, yaitu adalah ISO, yaitu sebagai panduan penjaminan mutu. Kalau di dalam software engineering itu sudah ada namanya software quality assurance. Di sini diharapkan kita mempelajari jaminan kualitas project ini, bagaimana kita pembuat project atau kita sebagai project manager, kemudian user yang sebagai klien kita itu sama-sama mensepakati sehingga mendapatkan suatu kualitas dari project yang kita kerjakan itu sesuai dengan harapan yang diharapkan oleh klien dan sesuai dengan yang kita kerjakan juga. Oke, jadi kita harus tahu dulu apa itu quality atau kualitas. Kualitas itu adalah derajat dari beberapa karakteristik dalam pemenuhan persyaratan atau requirement yang disesuaikan sebelumnya atau disepakati sebelumnya. Jadi di dalam kualitas suatu project itu ada beberapa part penting, yaitu quality planning, kemudian quality assurance, kemudian quality control. Kalau quality planning itu bagaimana kita mengidentifikasi persyaratan atau requirement-requirement dan standar kualitas dalam pelaksanaan proyek dan bagaimana kita memenuhinya. Jadi kita rencanakan di awal. Itu disebut dengan quality planning. Sedangkan quality assurance yaitu bagaimana kita mengimplementasikan rencana atau planning dari jaminan kualitas tadi atau quality planning tadi agar proyek tersebut memenuhi semua requirement atau persyaratan atau standar kualitas yang telah disepakati di awal atau telah direncanakan. Kemudian quality control yaitu memonitoring hasil pelaksanaan proyek tersebut. Apakah sesuai standar atau tidak. Jadi di dalam suatu proyek itu biasanya berisi ada quality planning, quality assurance, atau quality control. Itu ada pekerjaannya masing-masing. Oke, ini dia tahapan-tahapan dalam manajemen kualitas. Yang pertama itu adalah perencanaan kualitas, kemudian penjaminan kualitas, kemudian pengendalian kualitas. Di sini ada bagiannya masing-masing, yaitu perencanaan itu bagaimana proses mengidentifikasi standar kualitas. Nanti kita ada tools dan tekniknya, kemudian juga ada penjaminan kualitasnya. Itu bagaimana kita bisa menjamin sesuai dengan kualitas yang dibuat tersebut. Kemudian bagaimana mengendalikan kualitas itu memonitoring, yaitu mengontrol hasil-hasil proyek yang spesifik yang telah kita sepakati di awal. Jadi ini adalah beberapa faktor dalam perencanaan kualitas. Yang pertama itu adalah struktur dan budaya organisasi. Karena budaya organisasi dan struktur ini sangat berpengaruh terhadap kualitas yang akan kita buat nanti. Kemudian standar industri. Apakah industri atau tempat perusahaan itu telah mempunyai standar dalam menjaga kualitasnya atau tidak. Kemudian yang selanjutnya lagi ada fasilitas atau peralatan-peralatan dalam kita menjaga suatu proyek tersebut atau kualitas suatu proyek tersebut. Kemudian sumber daya manusianya atau orang-orang yang bertanggung jawab dalam pembuatan proyek tersebut. Yang selanjutnya adalah project manager dalam information system. Kemudian stakeholder, kemudian juga standar estimasi database kita. Adapun alat-alat dan teknik dalam manajemen kualitas suatu proyek itu, yang pertama itu adalah cost benefit analysis, yaitu bertujuan untuk mengurangi pengulangan pekerjaan atau pekerjaan yang tidak bermanfaat, kemudian meningkatkan produktivitas dari pekerjaan kita, kemudian mengurangi biaya, kemudian meningkatkan kepuasan stakeholder. Jadi itu tujuan dari cost benefit analysis yang kita lakukan dalam melakukan manajemen kualitas suatu proyek. Yang selanjutnya lagi adalah benchmarking. Kalau benchmarking ini adalah menandai dan membandingkan aktivitas proyek yang sejenis. Contohnya di sini kayak kita melakukan studi banding, bagaimana kita membandingkan atau mempelajari proyek yang lain yang sejenis dengan proyek yang kita kerjakan, tentunya proyek yang telah berhasil dan sangat bagus. Jadi kita melakukan benchmarking.
Kemudian yang selanjutnya juga melakukan design of experiment, yaitu melakukan uji coba terhadap desain dan melakukan analisis kondisi optimal. Ini bisa aja setelah kita melakukan eksperimen, kemudian kita lakukan namanya analisis, bagaimana kita lakukan focus group discussion, itu melihat masukan-masukan dari pakar. Jadi ini dia adalah diagram cost benefit analysis, bagaimana di sini ada level quality semakin tinggi levelnya, kemudian nih cost of quality semakin tinggi kualitasnya. Bagaimana kita mencari di mana di sini adalah titik ekspektasi dari biaya dan kualitas yang kita jaga. Apabila naik ke atas ini tidak bagus karena ini akan menghabiskan biaya. Kita harus sesuaikan dengan biaya dan kualitas yang akan kita buat. Oke, yang selanjutnya lagi ada quality assurance, yaitu penjaminan kualitas atau jaminan kualitas atau QA. Jadi QA ini adalah perencanaan bagaimana kualitas yang kita planningkan tadi itu sesuai berjalan dengan yang kita sepakati di awal atau telah kita buat standarnya di awal. Jadi itu yang disebut dengan jaminan kualitas. Jadi di setiap perusahaan itu pasti ada namanya quality assurance-nya. Karena dia yang akan menjamin bagaimana project itu sesuai dengan standar yang dibuat. Jadi di sini ada dua jenis quality assurance. Yang pertama itu adalah pihak internal, yaitu yang diberikan kepada manajemen dan tim project. Yaitu kita buat dalam tim kita itu udah ada orang yang khusus menangani terkait quality assurance. Kemudian ada juga quality assurance eksternal, yaitu kita memberikan kepada pihak ketiga atau orang yang memang pekerjaannya itu melakukan namanya kayak menjaga kualitas atau mengaudit, yang kita serahkan kepada orang luar untuk melihat bagaimana quality assurance kita berjalan di dalam project kita. Oke, selanjutnya lagi adalah alat-alat dalam pengendalian kualitas di dalam suatu project. Jadi ada beberapa alat atau tools yang kita dapat gunakan dalam melakukan pengendalian kualitas. Di antaranya yang pertama itu adalah Pareto diagram. Jadi Pareto diagram ini adalah salah satu dari 7 alat gugus mutu atau penjaga atau pengendalian dari mutu atau kualitas yang sering dilakukan. Pada dasarnya Pareto diagram ini adalah grafik batang ya. Nanti kita lihat contohnya. Oke, yang selanjutnya lagi adalah statistical sampling, yaitu bagaimana kita mengambil sampling untuk melihat kualitas kita itu sedang berjalan. Jadi kita tidak mengecek secara keseluruhan, tapi kita hanya menggunakan sampling. Kemudian ada juga yang disebut dengan Six Sigma. Ini yang sangat populer ya dalam menjaga pengendalian suatu kualitas di dalam perusahaan. Kemudian ada juga disebut dengan diagram kontrol, kemudian testing, pengujian, dan sebagainya. Oke, ini dia adalah Pareto diagram. Jadi Pareto diagram ini merupakan grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Itu kita bisa lihat di sini ada skill, itu ada total of number of failure. Itu adalah total number kesalahan. Kayak di skill itu kesalahan itu adalah 250 kejadian. Kemudian yang di bawah ini kayak skill traktor like USB interface, itu merupakan kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang di sampingnya lagi adalah persentase. Jadi di sini merupakan diagram yang menunjukkan kesalahan-kesalahan yang terjadi di dalam perusahaan, berapa seringkah dia yang divisualisasikan dalam bentuk diagram batang. Oke, ini juga salah satu contoh Pareto diagram yang terjadi. Ini dia buat dalam 1 minggu, yaitu tentang terkait komplain. Kita lihat di sini komplain kalau di dalam sistem itu login problem, itu berapa kejadian, kemudian sistem lockup, kemudian sistem too slow itu berapa banyak. Jadi kemudian kita dalam melakukan perbaikan tentu kita melakukan namanya audit seperti pengendalian mutu, bagaimana hal-hal yang terjadi kesalahan ini bisa kita perbaiki dengan melakukan contohnya di sini kayak membuat suatu diagram batang terkait kesalahan atau komplain yang terjadi, kemudian permasalahan-permasalahan apa yang ada di dalam suatu project atau suatu sistem yang sedang kita kerjakan. Di dalam Pareto diagram ini 80%-nya itu adalah masalah yang akan datang. Sedangkan yang 20% lagi adalah isu-isu yang terjadi. Makanya disebut dengan Pareto ini aturan 80/20.
yang mana tim project ini harus mengerjakan yang terlebih dahulu adalah masalah-masalah yang paling prioritas atau masalah yang terbesar, baru dia lanjut ke masalah-masalah yang kecil. Jadi makanya di sini presentasi yang paling tinggi itu apa, maka itu harus dikerjakan oleh tim pengendalian mutu untuk melaporkan kejadian-kejadiannya tersebut kepada tim project. Oke, kemudian yang selanjutnya lagi adalah statistical sampling, yaitu bagaimana kita mengambil sampel dari populasi yang ada dalam memahami masalah yang ada. Contohnya di sini populasinya itu ada 1 juta, jadi kita tidak perlu mengambil data dengan sebanyak 1 juta, tetapi kita di sini hanya menggunakan sampel. Sampel itu berguna untuk bagaimana kita mengambil masalah itu hanya dari beberapa orang, bagaimana, tapi itu mempresentasikan apa yang diinginkan atau data yang diinginkan. Contohnya di sini sample size 0,25 dikali certainty factor atau acceptable error atau margin error ya. Itu biasanya di dalam ilmu statistik. Oke, ini contohnya di sini certainty-nya 95%, kemudian certainty factor-nya itu 1,96. Contoh 95% certainty, sampel size-nya 0,25, nanti kita kalikan mendapat sampelnya sebanyak 384. Ada juga yang menggunakan kayak statistikal yang kayak ada menggunakan sloping, ada menggunakan Lemez slow, banyak teknik-teknik dalam menggunakan pengambilan sampel dari populasi yang akan kita lakukan. Oke, yang selanjutnya lagi adalah Six Sigma. Jadi Six Sigma ini ada yang menyebut juga sebagai metodologi yang sangat penting dalam manajemen kualitas. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan itu menggunakan Six Sigma dalam mengendalikan kualitasnya, karena dia sistem yang komprehensif dan fleksibel dalam mencapai, kemudian mempertahankan, kemudian memaksimalkan kesuksesan suatu bisnis atau suatu perusahaan. Karena dengan Six Sigma ini dia pendekatannya itu lebih dari kebutuhan user, kemudian menggunakan fakta, data, dan statistik analisis, dan juga rajin dalam memperhatikan dalam pengelolaan, perbaikan, dan juga proses bisnis untuk menciptakan. Jadi, biasanya perusahaan banyak menggunakan Six Sigma dengan baik, terlihat dari kualitas produknya yang akan semakin baik. Jadi, untuk itu metodologi ini atau alat ini sangat bermanfaat dan penting dalam mengembangkan suatu bisnis. Oke, jadi prinsip Six Sigma ini adalah terdiri dari beberapa fase. Di sini disebutkan ada 5 fase pengembangan, yaitu DMAIC atau DMAIC cara menyebutnya. Jadi DMAIC ini terdiri dari D itu adalah define, M itu adalah measure, A itu adalah analyze, kemudian I itu improve, kemudian yang terakhir itu adalah C adalah control. Jadi DMAIC ini adalah suatu metode yang bersifat data driven. Tujuannya adalah bagaimana mengembangkan produk atau jasa yang sudah ada untuk meningkatkan lagi kepuasan dari pelanggan atau usernya. Pada umumnya, DMAIC ini dimanfaatkan oleh perusahaan manufaktur, produk, atau perusahaan jasa pengiriman logistik. Oke, jadi sesuai dengan namanya, DMAIC itu D itu adalah define yang tadi saya sebutkan, yaitu tentunya di sini adalah menentukan masalah atau peluang atau tujuan dan juga proses dan kebutuhan dari user tersebut. Kemudian yang selanjutnya M-nya adalah measure, yaitu bagaimana dia menilai atau mendefinisikan atau melakukan pengukuran terhadap masalah tersebut, kemudian juga mengatur dan menampilkan data dan melakukan evaluasi sistem pengukuran. Yang A-nya ini adalah atau analyze, itu adalah menganalisa efektivitas dan juga efisiensi proses demi mencapai suatu tujuan. Biasanya menggunakan namanya fishbone atau Ishikawa diagram, yaitu bagaimana membedah masalahnya lebih detail lagi. Kemudian yang selanjutnya lagi adalah improve, yaitu melakukan identifikasi cara perbaikan atau mengembangkan suatu proses, yaitu bagaimana kita mensintesis solusi dan ide dalam penyelesaian masalah tersebut. Yang terakhir adalah kontrol, yaitu bagaimana suatu upaya dalam mengukur kinerja implementasi pada berbagai tahapan strategi sebelumnya. Di sini juga melakukan verifikasi kestabilan peningkatan dan solusi yang sudah diprediksi. Jadi, Six Sigma ini merupakan
suatu komitmen dari organisasi yang sangat luas yang banyak digunakan dalam suatu perusahaan dalam menjaga kualitas dan meningkatkan dari produk mereka atau kualitas dari produk mereka tersebut. Di sini ada beberapa contoh dari penggunaan Six Sigma dalam organisasi. Contohnya di sini adalah Motorola Inc. Corporation ya, itu dia sebagai pelopor penerapan dari Six Sigma pada tahun 1980, sehingga setelah dia melakukan atau menerapkan Six Sigma ini dia dapat menghemat sebanyak 14 M kalau salahnya US dollar. Kemudian juga Align Signal atau Honeywell menyimpan lebih dari 60 juta US dollar setahun dalam mengurangi biaya yang cacat ulang atau yang tidak perlu dilakukan. Kemudian dia bisa meningkatkan proses desain mesin pesawat udara. Dan juga General Electric juga menggunakan Six Sigma dalam pencapaian kepuasan pelanggan. Jadi buat teman-teman semua, mungkin ada nanti membuat judulnya terkait kualitas suatu sistem bisa menerapkan Six Sigma ini ya. Oke, di sini ada kutipan dari Joseph M. Juran yang bermaksud ya, semua peningkatan itu harus ditempatkan di dalam suatu project by project. Tidak ada cara lain. Maksudnya itu kita harus meningkatkan semua bagian di dalam project tersebut. Jadi project pertama kita sudah bagus, kita harus selalu meningkatkannya terus. Kemudian juga di sini kita harus lebih hati-hati dalam memilih suatu project. Kemudian bagaimana kita juga menerapkan kualitas yang tinggi dalam suatu proyek tersebut supaya apa yang kita kerjakan itu dapat bermakna dan bermanfaat dan juga menjadi portofolio dari CV kita nanti ke depan. Jadi dalam proyek Six Sigma juga berfokus pada kualitas proyek atau gap seperti keadaan sekarang kemudian keadaan yang diinginkan. Jadi biasanya juga ini bisa menggunakan ilmu statistik, kita menggunakan namanya IPA atau IPA, Important Performance Analysis. Jadi kita melihat kenyataan sekarang apa, kemudian keharapan yang akan kita buat itu apa. Oke, ini adalah bagaimana kita melihat di tahap yang ketiga tadi di Six Sigma ya, itu kita membuat kayak fishbone atau Ishikawa diagram. Jadi di sini kita lihat di sini di kepala ikan dia berupa ikan, makanya disebut dengan Ishikawa atau fishbone diagram. Jadi di sini ini adalah major defect atau efeknya di sini apa? Apa permasalahan besarnya di sini? Kemudian di sini apa-apa saja potensial yang terjadi di dalam bagian tulang-tulang tersebut. Kemudian di environment ini permasalahannya apa? Personelnya masalah apa? Pengukuran atau measurement permasalahannya apa? Energi masalahnya apa? Time masalahnya apa? Mesin masalahnya apa? Metode masalahnya apa? Material masalahnya apa? Jadi di sini nanti berisi lagi tulang-tulang kecil. Sehingga dari permasalahan yang banyak ini nanti merupakan major defect-nya apa terhadap project tersebut. Jadi di sini bagaimana kita menganalisis suatu project permasalahan-permasalahan itu lebih detail lagi. Makanya di sini kalau kalian membuat suatu proposal, kalau kalian tampilkan seperti ini mungkin lebih membuat pembimbing atau penguji paham. Ketika kalian membuat bab satunya, kalian akan menampilkan bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penelitian yang akan sedang kalian lakukan. Tentu penelitian kita itu berkait dengan proyek sistem informasi. Kalau kalian membuat sistem atau kalian mendapatkan suatu sistem, jadi di sini ini kita bisa melakukan pengendalian mutunya. Dalam pengendalian mutu itu sebut apa aja masalah yang timbul terkait dengan tulang-tulang yang besarnya, kemudian kita detailkan lagi dengan tulang-tulang yang lebih kecilnya lagi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.